Shalom saudara-saudari yang kekasih dan jemaat yang dikasihi olehnya dimanapun kita berada, bersukacitalah di dalam Tuhan, sebab damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Dan Allah sumber damai sejahtera menyertai kita orang percaya. Kali ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah online Gereja Pusat Pantekosta Indonesia atau GPPI Gloria Bandung. Firman Tuhan mengingatkan kita kepada Yesus terangkat ke surga. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Gembala Sidang Pendeta Daniel Ajis. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, selayaknya lah kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau memang layak untuk menerimanya. Kasih-Mu yang begitu besar, yang setia, kekal untuk selama-lamanya. Engkau yang naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami orang percaya, agar di mana Engkau berada, kami pun berada. Engkau menjadi yang sulung di antara kami. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu ya Bapa, ajar kami untuk menyadari bahwa hidup kami bukanlah kami lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam kami. Dan yang hidup yang kami hidupin di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah menyerahkan dirinya bagi kami orang percaya. Terima kasih Bapa. Segala hormat, puji dan syukur, kemuliaan hanya layak bagimu ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami haus mendengarkan firman-Mu. Amin. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita akan menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Saudara-saudara, sebelum Yesus naik ke surga, saudaraku yang berbahagia, 40 hari lamanya setelah kebangkitan, Tuhan bertemu dengan para murid-muridnya. Bahkan Tuhan mengajar kepada murid-muridnya hal-hal kebenaran. Saudara yang kekasih, bahwa hari ini Yesus terangkat ke surga. Kita tahu saudara-saudara, untuk apa Yesus ke surga? Tentu untuk kita semua yang percaya di dalam nama Yesus. Yesus naik ke surga supaya saudara dan saya yang sudah menerima Yesus, kita sadari di dunia ini tidak ada yang kekal. Lebih banyak kesulitan, kesukaran daripada sukacita. Tetapi untuk itu Yesus naik ke surga. Hari ini kita bersukacita dan bersyukur. Karena Yesus ke surga untuk menyediakan tempat untuk orang-orang percaya. Apabila ketika orang-orang percaya meninggalkan dunia yang fana ini dan dia habis waktunya untuk tinggal di bumi ini, justru Tuhan menyediakan tempat yang abadi. Di sana tidak ada lagi kedukaan, di sana tidak ada lagi kesulitan, di sana kita hanya memuji Tuhan. Saudara yang berbahagia, kita baca firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Hei Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Saudara-saudara, Theophilus adalah sponsor daripada Tabib Lukas yang menulis kisah Rasul ini dan yang menulis Injil Lukas. Dia sponsor, seorang yang kaya, seorang yang terhormat. Dia adalah mensponsori tentang kisah para rasul ini. Dia orang yang luar biasa. Dituliskan
tentang segala yang dikerjakan, yang diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Tuhan sebelum terangkat ke surga, dia mengajarkan kepada rasul-rasul tentang pelayanannya, tentang penginjilannya, tentang pengajarannya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaan selesai. Dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Selama 40 hari, saudaraku, bayangkan Yesus bertemu pada murid-muridnya bicara tentang kerajaan Allah, tentang surgawi, saudara-saudara, supaya murid-muridnya tahu bahwa Yesus telah selesai menderita ketika dia di dunia ini. Untuk itulah dia menampakkan diri kepada muridnya dan berbicara tentang kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah? Kerajaan Allah bukan soal jasmani. Kerajaan Allah bukan soal duniawi. Kerajaan Allah adalah soal kebenaran, firman Tuhan, sukacita yang diberikan Roh Kudus kepada orang percaya. Saudara-saudara, inilah perlunya kita memiliki kerajaan Allah. Di sana ada sukacita, ada damai sejahtera, saudara. Bukan soal makan minum, bukan soal jasmani, bukan soal duniawi. Kerajaan Allah adalah soal rohani, soal kebenaran, yaitu firman Tuhan. Di dalam ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Apa itu, saudara, janji Bapa? Tidak lain adalah Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudus. Setelah 40 hari yang ke-50, Yesus akan mencurahkan Roh Kudusnya. Kenapa Roh Kudus perlu dicurahkan, saudara? Oleh karena manusia ini, saudara, tidak ada yang tertib, tidak ada yang disiplin. Maka Roh Kudus dicurahkan supaya murid-muridnya dan kita orang percaya menjadi orang yang disiplin dan yang mentaati kebenaran firman Tuhan, saudara. Roh Kudus, dalam 2 Timotius 1 ayat 7, Roh Kudus adalah roh yang memberikan kekuatan, bukan roh yang memberikan ketakutan. Kekuatan dan mendisiplinkan kita yang percaya, supaya orang-orang yang percaya pada Kristus hidupnya disiplin, taat kepada kebenaran, dan melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan. Di dalam ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 5. Kenapa, saudara? Dibaptis dengan Roh Kudus supaya manusia yang percaya menjadi manusia yang baru, yang lama ditinggalkan, yang baru sudah datang. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, murid-muridnya berkata, maukah Engkau masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kalau Roh Kudus turun, kita akan berani menghadapi apapun di dalam dunia ini, terutama dalam penginjilan, memberitakan kebenaran kepada siapapun. Bukan dengan kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita pintar berbicara, tetapi karya Roh Kudus menyertai kita sehingga orang bisa menerima Yesus sebagai juru selamat.
Tidak mudah saudara memberitakan Injil kalau tidak disertai dengan Roh Kudus. Hamba Tuhan, pendeta, penginjil semua terbatas. Tetapi kalau disertai dengan Roh Kudus, mereka akan menjadi orang yang benar. Dibenarkan, makanya Roh Kudus disebut Roh kebenaran. Ketika dikala duka cita orang dikuatkan, dihiburkan, maka Roh Kudus disebut Roh penghibur. Saudara yang berbahagia, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara, Yesus terangkat disaksikan oleh para muridnya. Di dalam ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara-saudara, Yesus akan datang kembali seperti dia naik ke surga yang disaksikan oleh para muridnya, orang-orang Galilea. Memang saudara, murid-muridnya kebanyakan adalah orang-orang sekitar Galilea. Apa yang terutama dipesankan oleh Yesus kepada muridnya tidak lagi adalah pengajaran tentang kebenaran. Mereka diperintahkan untuk memberitakan Injil, memberitakan keselamatan ke seluruh dunia, Yerusalem sampai ke ujung bumi, saudara. Pertanyaannya, saudara, ngapa Yesus ke surga? Memang Tuhan Yesus, dia dari surga. Makanya Yesus diberikan kuasa di bumi dan di surga, yang tertulis dalam Matius 28 ayat 18. Mengapa Yesus terangkat ke surga? Supaya orang percaya tidak gelisah. Dan dia tahu kalau kemah, Paulus menulis dalam 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan 7, mengatakan kalau kemah ini dibongkar, artinya manusia yang terdiri tubuhnya dari air, daging, darah, ya semuanya kalau dibongkar, mereka, arti bongkar itu alias mati, saudara. Mau kemana? Tuhan menyediakan tempat yang kekal. Memang, saudara, kalau kita dibongkar, manusia tubuhnya dibongkar, ya mati, mau kemana kita? Tetapi mulai hari ini, saudara tidak usah pusing dengan kematian. Memang manusia umurnya terbatas. Di dalam Mazmur 90 ayat 10, umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Kesukaannya adalah kesukaran, penderitaan, lalu meninggal. Itulah hidup di dunia, saudara. Makanya saudara yang berbahagia, kita bersyukur punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, ya, yang sudah menyediakan tempat kita di surga. Kita melihat saudara-saudara yang berbahagia, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, selama kita hidup di dunia ini, kita mengeluh betapa berat tekanan hidup sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah, kita mengeluh oleh beratnya tekanan.
Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana ditelan oleh hidup. Kalau kita mau ke surga, kita harus tinggalkan kehidupan lama kita. Kita harus menjadi manusia yang baru. Manusia yang sudah karakter yang baru, perbuatan yang baru, dan lain-lain, hidup yang baru untuk Kristus. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita hal itu, yang memberikan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Sebab hidup ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, hidup kita adalah hidup yang percaya. Jadi kalau kita menyadari hidup ini seperti uap, hidup ini adalah seperti rumput, kita saat ini, sekalipun dunia ini sedang menderita, seluruh dunia dalam kesesakan yang besar, yang jelas oleh karena COVID-19. Tetapi kita, saudara yang punya pengharapan, yang imannya kuat, hendaklah saudara tabah, hendaklah saudara kuat, sekalipun berbagai tantangan yang kita alami. Mari maju terus sama Tuhan. Karena kita menyadari di dalam Yohanes 14 ayat 1, bagi saudara-saudara saya ingatkan, dan Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 dan 2, jangan gelisah hatimu, jangan takut. Percaya kepada Bapa, percaya juga kepada Kristus. Sebab Tuhan sudah menyediakan tempat di satu rumah yang kekal, rumah yang abadi, yang tidak ada tangis, yaitu surga. Kita menyadari, saudara, kalau tubuh kita di dunia ini akan dibongkar, alias kita akan meninggalkan dunia ini. Yang kembali adalah roh kita kepada Bapa, Sang Pencipta. Salomo menulis dalam Pengkhotbah 12 ayat 7, roh kembali kepada Bapa di surga. Untuk itu marilah kita hari ini, kalau Yesus terangkat ke surga, tetap maju, tetap kuat, tetap hadapi segala tantangan, rintangan dalam menghadapi apapun. Kita tidak sendiri. Roh yang ada di dalam kita, yaitu Roh Kudus yang melindungi roh kita, itulah yang akan memberikan kekuatan hidup ini sampai Tuhan Yesus datang. Mari saudara-saudara yang berbahagia ini. Yang kedua, bagaimana manusia bisa ke surga? Yaitu melalui hidup di dunia dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Terima Yesus sebagai Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam melakukan apa yang dikatakan dan mentaati kebenaran firman. Sebab tanpa melalui Yesus, kita tidak bisa datang kepada Bapa di surga. Yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa mau ke surga harus melalui namaku, yaitu nama Yesus. Ke surga tidak bisa dengan nama lain. Memang banyak petua bahwa ke surga melalui telapak kaki ibu. Saudara, tetapi kita firman Tuhan mengatakan ke surga harus terima Yesus. Jadi manusia yang baru, yang dipimpin Roh Kudus, yang dipimpin Roh kebenaran. Di dalam Roma 3 ayat 23-24, semua orang telah jatuh di dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Tetapi di dalam ayat 20, oleh karena kasih karunia kita dibenarkan oleh Kristus, sehingga kita menjadi orang yang benar. Ingat, saudara, hidup ini, apa yang kita lakukan di dunia akan terikat di surga.
Apakah yang kita lakukan? Kita akan menghadap pengadilan Kristus, baik perbuatan baik terlebih jahat. Kita akan berhadapan dengan pengadilan Kristus ketika kita masih hidup di bumi ini. Ada saatnya apa yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Semua akan menghadap pengadilan Kristus. Maka jadilah manusia yang baru. Jadilah orang yang mentaati firman Tuhan. Jangan katanya, tetapi melakukan apa yang difirmankan. Dalam hidup sehari-hari ini kita banyak goncangan, banyak hal-hal yang kita perlu hadapi. Manusia tidak mampu menghadapi dirinya sendiri, menghadapi masalah. Setiap saat kita akan menghadapi masalah. Begitu kita melek mata, masalah sudah di depan. Sama dengan sebuah kendaraan yang keluar dari garasi. Begitu keluar dari garasi, kita menghadapi masalah kalau kita tidak hati-hati. Demikian kalau kita hidup juga tidak hati-hati, tidak dipimpin oleh Roh Tuhan, tidak hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, Roh kebenaran, manusia bisa terperosok. Maka dari itu kita perlu Roh Kudus. Nanti saatnya saudara, kita akan menyaksikan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dari segala bangsa, segala suku akan menerima Roh Kudus. Ada saatnya saudara. Kalau hari ini saudara dan saya yang sudah terima Yesus, yang sudah aktif dalam pelayanan dan apa, marilah kita taat saja kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan jangan menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi arahkanlah hati pikiran kita kepada Kristus yang membawa hidup kita dalam kebenaran. Arahkan kita dalam hati kita. Kalau orang mau hidup yang baik adalah hati. Hati. Makanya kita bersyukur. Puji Tuhan, saudara-saudara. Selama kita hidup di dunia ini, kita percaya tidak selamanya saudara hidup ini menderita. Tidak selamanya saudara bersuka. Ada kalanya hidup ini seperti gelombang laut. Ada kecil, ada masalah besar, semua itu harus bergulir. Tapi saudara dan saya yang hari ini sudah percaya, tetap harus berserah total kepada Tuhan dan mentaati apa yang difirmankannya sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita lihat keadaan sekarang semakin ngeri, semakin menakutkan semua saudara-saudara. Lihat tingkat kesusahan, tingkat kelaparan yang begitu banyak. Ya, hanya satu. Hanya satu yang bisa memberikan kekuatan, perlindungan adalah Tuhan. Tuhan tempat perlindungan di waktu kesesakan sangat terbukti yang tertulis dalam kitab Nahum pasal 1 ayat 7. Saudara-saudara, mari kita tidak sangsi lagi, kita tidak ragu lagi punya Kristus naik ke surga, supaya saudara dan saya jangan takut kematian. Sebab Bapa sudah menyediakan tempat di surga. Satu rumah yang kekal, yang bukan dibangun oleh tangan manusia. Makanya kita tidak usah takut. Ya. Kalau Yesus terangkat ke surga, kita aminkan. Kita pun akan terangkat ke surga. Dunia sudah capek hidup ini. Ya. Sudah capek saudara. Dengan hari-hari kesusahan, kesulitan. Tidak pernah ada kabar-kabar yang menyenangkan dunia ini. Semuanya menakutkan. Nanti ada sakit ini, ada penyakit ini. Ya saudara,
ada kesulitan ini. Di mana-mana tidak pernah ada yang menyenangkan. Hati yang gembira adalah obat kalau kita hidup di dalam Kristus Yesus. Sukacita, bersukacitalah, sebab Tuhan itu baik. Firman Tuhan, Rasul Paulus selalu mengingatkan kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, dan 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal yang mendatangkan kebaikan. Bersukacitalah, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Tidak mudah orang bisa mengucap syukur. Tidak mudah, tapi kita belajar betapa besar pengorbanan Kristus yang mati untuk kita orang berdosa. Dan dia bangkit untuk kita. Bahkan dia menyiapkan tempat di surga. Karena kita tahu tubuh ini akan hancur, tubuh ini akan mati. Tapi kalau kita hidup di dalam Yesus, sekalipun mati, tetap hidup. Mati orang percaya hanya satu kali, tidak dua kali. Satu kali. Selainnya hidup. Tetapi orang yang jahat, orang yang tidak percaya, dan orang yang sungguh-sungguh tidak sesuai dengan hidup firman Tuhan, mereka mati dua kali. Nah, kematian kedua di dalam api yang menyala-nyala. Ingat saudara, ya, dalam Injil Matius 3 ayat 12, alat penampi sudah di tangan Tuhan. Ingat, mana yang gandum, mana yang berbuah, mana yang tidak berbuah alias menjadi sekam hampa. Mereka akan dibakar di dalam api yang menyala-nyala. Tetapi kita yang berbuah, yang hidupnya menjadi berkat, saya percaya dan saudara percaya, kita akan masuk ke surga yang kekal. Haleluya, puji Tuhan, saudaraku. Mulai hari ini, berjuang terus, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hidup dalam kebenaran, sesuai firman Tuhan. Ya, apa yang Paulus katakan, ya saudara, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab upahnya tidak sia-sia. Berdirilah teguh iman kita, jangan goyah oleh apapun. Dalam kesusahan, dalam sakit penyakit, dalam kesulitan, iman kita jangan goyah, tetap berdiri teguh, supaya upah yang menanti lebih besar dari penderitaan yang kita alami di dunia yang fana ini. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Mari, selama kita bisa bersekutu, berkumpul dengan saudara-saudara iman, seiman, jangan meninggalkan ibadah persekutuan kita dengan Tuhan. Sebab upahnya menanti di surga. Allah berbicara buat orang-orang Yunani di perantauan. Dia katakan Ibrani 10 ayat 25, jangan meninggalkan ibadah persekutuan yang dibiasakan oleh orang-orang yang malas berdoa, malas membaca firman Tuhan dan merenungannya. Ingat, mulai hari ini, ingat, Yesus naik ke surga untuk kita. Naik ke surga untuk kita menyediakan tempat yang kekal, yaitu surga yang abadi. Saudara, berbahagialah saudara yang hari ini sudah
percaya kepada Tuhan, dimanapun mungkin saudara sedang sakit, sedang menderita di rumah sakit, sedang mengalami kesulitan, jangan gelisah, jangan bimbang, arahkan pikiran kepada Tuhan. Sebab Tuhan naik ke surga untuk saudara dan saya. Tuhan naik ke surga supaya kita dilepaskan dari penderitaan yang berat di dunia ini. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Ya. Kebahagiaan orang yang takut Tuhan tidak selamanya gelap, pasti terang. Berbahagialah orang takut akan Tuhan. Berbahagialah orang berhadap padanya. Karena dalam Dia ada kehidupan, ada damai di dalam hidupku. Kau angkatku dari lembah kelam, kau angkatku dari lembah hina, kau angkatku dari kegelapan, terbitlah terang bagi orang benar. Kau angkatku dari lembah kelam, kau angkatku dari lumpur dosa, kau angkatku dari kegelapan, terbitlah terang bagi orang benar. Terbitlah terang bagi orang benar. Terbitlah terang bagi orang benar. Puji Tuhan, saudaraku. Kalau saudara hidup benar, dari gelap pasti terbit terang. Dari kesulitan, Tuhan berikan jalan keluar. Dari sakit penyakit, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi keluarga, dalam kekurangan, dalam penderitaan, Tuhan menguatkan saudara. Sebab pencobaan-pencobaan yang saudara alami tidak melampaui kekuatan saudara. Ketika saudara percaya kepada Tuhan, Tuhan buka jalan bagi kita semua. Percayakah Anda? Kita harus bersyukur dan bersukacita, sebab Yesus sudah naik ke surga. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur dimanapun saudara berada. Kita percaya bahwa Indonesia pun akan lambat laun pasti terlepas dari COVID-19. Kita berdoa untuk bangsa negara Indonesia supaya Tuhan pulihkan keadaan baik ekonominya, baik dalam segala sesuatu, supaya Indonesia tetap makmur sejahtera selama-lamanya. Demikian saudara-saudara pun, kita bersatu bagi saudara-saudara yang saat ini diberkati Tuhan. Saudara ingat, kepada orang-orang yang dalam kesulitan, bagikanlah berkat itu, karena Tuhan yang akan mengganti berkat itu apabila saudara memberikan kepada orang-orang yang kekurangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau luar biasa. Bahkan Tuhan, terima kasih untuk surga yang Kau siapkan. Makasih Bapa. Marilah bagi saudara yang percaya, kini saatnya saudara-saudara, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih Allah Bapa di surga, anugerah Yesus yang menyelamatkan kita, beserta persekutuan Roh Kudus yang menolong memelihara kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin.